Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada pagi hari ini kita kembali bertemu pada materi fikih ibadah. Pada pembahasan untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang sholat jenazah. Baiklah, kita akan melihat bagaimana materi ini akan kita sampaikan. Nah, apa saja yang kita pelajari pada materi tentang fikih sholat jenazah ini? Yang pertama adalah kita akan membahas urgensi dari sholat jenazah. Kemudian yang kedua adalah masalah hukum menjalankan sholat jenazah. Dan yang ketiga, syarat dan rukun sholat jenazah. Selanjutnya yang keempat, tata cara sholat jenazah, yaitu kaifiatnya. Bagaimana nanti praktek dalam melaksanakan sholat jenazah. Dan yang kelima, jenis sholat jenazah yang disolatkan. Artinya macam-macam dari jenazahnya. Apakah meninggal mungkin dalam kondisi mati syahid, apakah anak-anak, ataukah orang gantung diri, ataukah orang yang dihukum karena melakukan suatu pelanggaran syariat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah tentang sholat gaib. Apa nanti bedanya antara sholat jenazah dengan sholat gaib? Yang pertama adalah urgensi dari sholat jenazah. Apa sih pentingnya atau urgensi dari pelaksanaan sholat jenazah? Nah, urgensi dari sholat jenazah memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi ubudiyah. Ya, dimensi ubudiyah ini adalah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan hablum minallah. Jadi hubungan antara hamba makhluk dengan Sang Pencipta. Nah, dalam konteks dimensi ubudiyah ini, ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi, dimensi ubudiyah ini adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah melalui contoh yang telah diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut dengan ittiba. Ya, jadi pelaksanaan atau prosesi dalam kita melakukan atau melaksanakan sholat jenazah, ya, tidak bisa kita buat sendiri tata cara, rukun maupun syaratnya, tetapi semua itu telah ditetapkan melalui perintah Allah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah dimensi sosial kemasyarakatan atau yang disebut dengan hablum minan nas, yaitu hubungan antara sama makhluk, ya, manusia dengan manusia. Nah, dalam konteks ini, ya, dimensi hablum minan nas ya, mencakup manifestasi, ya, kepedulian dan rasa solidaritas pada keluarga yang ditinggalkan. Keluarga yang ditinggal akan merasa terhibur dan terobati dukanya karena mendapat simpati dari saudara-saudaranya. Jadi makna yang kedua yaitu dimensi sosial kemasyarakatan ini adalah hubungan antara sesama manusia. Artinya ketika ada orang yang ditimpa musibah, ditimpa suatu duka dengan hilangnya salah satu anggota keluarga, maka orang yang takziah, maka dia telah setidaknya ikut berbelasungkawa menghibur keluarga yang ditinggalkan, ya, sehingga pihak keluarga menjadi lebih bahagia, ya, dapat melupakan segala duka yang sedang menimpanya. Bahkan juga memotivasi untuk tetap dan terus semangat, ya, dalam menjalani kehidupan. Maka hal seperti ini masuk dalam hak-hak antara seorang muslim, ya, hakul muslimi alal muslimi sittun. Nah, salah satunya adalah apabila, ya, ada orang yang ditimpa musibah, yaitu ada anggota keluarga yang meninggal, maka kita diperintahkan untuk bertakziah.
Nah, selanjutnya adalah hukum sholat jenazah. Nah, hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, dasarnya adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shallu ala mautakum." Rawahu Ibnu Majah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatkanlah olehmu akan orang-orang yang meninggal." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, perintah di sini adalah perintah dalam arti sebagai fardu kifayah, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang Islam secara kelompok, bukan secara individu. Apabila telah ada salah seorang yang melaksanakannya, maka orang Islam yang lain tidak terkena kewajiban menjalankannya dan tidak terkena dosa karenanya. Sebaliknya, jika tidak seorang muslim pun yang melaksanakan sholat jenazah, maka dosa tersebut ditimpakan kepada seluruh penghuni di daerah tersebut. Artinya ini adalah wajib dalam arti perwakilan. Nah, apabila sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain gugur. Tetapi ya, apabila seluruh orang pun melaksanakan juga tidak menjadi masalah. Ini fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan sholat jenazah, maka seluruh anggota masyarakat di tempat jenazah itu akan tertimpa dosanya. Nah, syarat dan rukun dalam sholat jenazah. Nah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, hadas besar dan hadas kecil adalah ya, termasuk diantaranya ya, junub, kemudian batal atau tidak memiliki wudhu. Nah, maka orang yang akan melaksanakan sholat jenazah harus dipastikan sudah suci ya, dari hadas besar. Ya, seperti kalau orang junub sudah harus mandi. Kemudian apabila dia batal dari wudhu, maka dia harus sudah memiliki wudhu. Kemudian yang kedua, hendaklah suci badan, pakaian, dan tempatnya. Ya, badannya harus suci, pakaian yang digunakan juga harus suci, tempatnya pun juga harus suci. Menghadap kiblat. Ya, sholat jenazah tentu harus menghadap ke arah kiblat. Kemudian juga menutup aurat. Ya, bagi laki-laki tentu adalah setidaknya ya, menutup aurat dari pusar sampai ke lutut. Ya, itu minimalnya begitu ya. Adapun bagi wanita tentu harus menutup seluruh anggota badan ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kelima adalah terpenuhi rukun-rukun menjalankannya. Nah, rukun-rukun dalam pelaksanaan sholat jenazah harus terpenuhi. Ya, ada 4 takbir. Kemudian yang keenam, meletakkan jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolatkan. Ya, kecuali untuk sholat gaib. Nah, sholat jenazah maka jenazahnya harus di hadapan orang yang mensolatkan. Nah, rukunnya apa saja? Yang pertama tentu adalah niat menjalankan sholat jenazah. Nah, niat ini menjadi hal yang membedakan antara satu amaliyah atau perbuatan dengan perbuatan yang lain. Nah, niatnya dapat dilafalkan atau tidak. Ya, tetapi ulama seperti Ibnu Qayyim menegaskan bahwa niat itu tempatnya adalah di hati. Meskipun kalangan Syafi'i menegaskan niat itu dilafalkan. Ya, niat sesuai dengan mayat yang disolatkan, apakah dia laki-laki atau perempuan. Ya, misalnya seperti dapat dilihat di sini, usolli ala hadzal mayyit arba'at takbirat fardhu kifayah. Ya, sesuaikan dengan posisinya apakah sebagai imam atau makmum. Ya, kalau perempuan usolli ala hadhil mayyitah. Ya, sesuaikan dengan jenazahnya. Meskipun ini tidak perlu ditalafulkan, tetapi setidaknya di hati melafalkan seperti ini. Ya, sesuaikan jenis jenazahnya, kemudian posisinya sebagai imam atau makmum. Nah, selain niat, kemudian adalah berdiri bagi yang sanggup berdiri. Ya,
hendaknya dilaksanakan dengan berdiri kalau memang masih mampu untuk berdiri. Dan 4 kali takbir. Nah, takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Nabi, takbir ketiga yaitu doa mohon ampun dan diterima amal soleh bagi si mayit. Keempat, memohonkan pahala bagi jenazah ya, agar terjauhkan dari fitnah ya, serta memohonkan ampun. Ya, kemudian salam. Ya, 4 kali takbir tanpa rukuk, tanpa sujud. Ya, semuanya dalam posisi berdiri. Nah, maka apabila ada orang salat jenazah, ada rukuk dan sujudnya, ya dijamin itu keliru. Nah, selanjutnya adalah tata cara sholat jenazah. Apabila si mayat laki-laki, maka imam berdiri dengan posisi searah dengan kepala mayat atau searah dengan dada ke atas. Ya, ini apabila mayat laki-laki. Apabila si mayat adalah perempuan, maka imam berdiri pada posisi searah dengan lambung atau pinggang si jenazah. Jika jumlah jenazah banyak, maka jenazah laki-laki diletakkan di depan dan yang lain perempuan di belakangnya. Nah, sholat jenazah sangat berbeda dengan sholat-sholat lainnya. Ya, yakni sholat jenazah hanya dilakukan dengan berdiri saja tanpa rukuk, sujud, dan juga aktivitas sholat lainnya, dan hanya dengan 4 takbir. Nah, di samping itu, sholat jenazah juga tidak memakai adzan dan iqamah. Sebelum imam mulai sholat, hendaknya ia mengecek kesiapan jenazah untuk disolatkan. Ya, kemudian bila jenazah sudah siap, hendaklah imam mengatur shaf makmum terlebih dahulu sebelum ia bertakbir sebagai tanda mulai sholat jenazah. Artinya harus dipastikan apakah jenazahnya sudah dimandikan, sudah dikafani. Ya, ini harus dipastikan karena sholat jenazah baru dapat dilaksanakan ketika si mayat telah disucikan, artinya dimandikan dan dikafani. Ya, tidak boleh langsung disolati ketika baru saja meninggal dan belum dimandikan atau belum dikafani. Nah, imam mulai sholat dengan takbir pertama sembari mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ya, kemudian setelah takbir membaca ta'awudz untuk memulai bacaan Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Nah, di sini tidak perlu membaca doa iftitah. Ya, tidak perlu membaca doa iftitah. Nah, selesai membaca surat Al-Fatihah, ya, kemudian dilanjutkan dengan takbir yang kedua. Nah, setelah takbir kedua ini membaca sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, setidaknya seperti itu. Atau lengkapnya sholawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, seperti bacaan pada tasyahud akhir. Nah, setelah selesai membaca sholawat Nabi, kemudian takbir yang ketiga. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Nah, doa ini bisa disesuaikan dengan jenazahnya, apakah laki-laki atau perempuan atau mungkin jenazahnya banyak. Nah, untuk lafadz yang standar, ya, biasanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama naqqaita thawbal abyadha minad danas wabdilhu daran khaira min darihi wa ahlan khaira min ahlihi wa zawjan khaira min zawjihi wa adkhilhu jannah wa'idhu min adabil qabri au min adabin nar. Ya, meskipun ada doa-doa minimalis ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya, ini ada. Tapi alangkah lebih baiknya apabila kita bisa melafalkan doa secara lengkap. Kemudian baca takbir yang keempat dilanjutkan dengan baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian mengucapkan salam. Ya, sebagaimana salam untuk sholat-sholat yang lain.
yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai. Nah, jenis sholat jenazah yang disolatkan. Nah, pada prinsipnya semua jenazah orang Islam ya, tanpa memandang kualitas keislamannya wajib untuk disolatkan, kecuali dua jenis jenazah. Nah, anak kecil yang belum balik ya, atau yang baru lahir, ya, meninggal, ya, belum sampai usia balik, ya, itu tidak wajib untuk disolatkan. Kemudian orang yang mati syahid, ya, orang yang mati syahid di medan perang, ya, medan jihad di jalan Allah, nah, itu tidak wajib untuk disolatkan. Nah, menurut Muhammad Nasiruddin Albani, ya, diperbolehkan, ya, bukan kewajiban. Artinya boleh untuk tidak disolatkan, tapi bukan wajib untuk tidak disolatkan. Jadi kalau masih mau tetap mensolatkan, ya, diperbolehkan. Nah, anak kecil orok, ya, sekalipun yang keguguran atau sakot, ya, itu walaupun tidak diwajibkan untuk disolatkan, tapi boleh untuk disolatkan. Kemudian orang yang mati syahid, ya, orang yang mati syahid ini bahkan tidak dimandikan pun tidak masalah, dan tidak disolatkan pun tidak masalah. Tetapi bukan berarti harus tidak, ya, tetapi boleh untuk disolati, ya, meskipun bukan menjadi kewajiban. Kemudian orang yang terbunuh karena hukuman had, ya, orang yang dibunuh karena hukuman had, ya, mungkin seperti kisos atau hukuman mati. Ya, ini menurut bagian riwayat memang disebutkan bahwa Rasul pernah, ya, tidak mensolati, ya, pelaku maksiat yang dihukum had seperti ini, ya, termasuk mereka yang melakukan bunuh diri atau pelaku kemaksiatan. Tetapi itu bukan berarti larangan, ya, hanya lizajer, ya, hanya sebagai sikap mencela perbuatan yang buruk tersebut. Ya, maka termasuk pelaku dosa besar yang tenggelam dalam berbagai kemaksiatan, ya, orang yang hutang tidak mau membayar. Nah, ini bukan berarti dilarang untuk mensolatkan mereka, ya, tapi Rasul pernah tidak mensolatkan mereka karena untuk mencela perbuatan tersebut. Nah, jadi riwayat bahwa Rasul pernah tidak mensolati pelaku maksiat, ya, orang yang bunuh diri adalah untuk mencela perbuatan tersebut. Nah, ungkapan seperti ini sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah, ya, dalam bab jenazah. Nah, nanti bisa diperiksa apabila kalian memiliki, ya, kitabnya. Kemudian yang jelas tidak boleh untuk disolati adalah, ya, mereka orang yang kafir. Nah, syariat melarang sholat dan memohonkan ampunan bagi jenazah yang mati dalam keadaan kafir atau munafik. Nah, itu jelas tidak boleh. Tapi bagi pelaku maksiat atau yang fasik, meskipun Rasulullah tidak mensolati, tapi bukan berarti itu tidak boleh, ya, karena itu adalah sifatnya lizajer, ya, untuk mencela perbuatan tersebut. Ya, adapun orang yang mati dalam keadaan kafir atau munafik, maka mereka tidak boleh sama sekali untuk disolatkan. Dasarnya adalah, ya, dalam surat At-Taubah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, yaitu mati dalam keadaan kafir, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, orang yang seperti ini maka tidak boleh untuk disolatkan atau bahkan dimintakan ampun. Bahkan kalaupun itu orang tua sendiri, ya, kalau dia mati dalam keadaan kafir tidak boleh disolati ataupun dimohonkan ampun. Ya, sudah putus hubungan kita dengan mereka. Ya, sebagaimana pula Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah ketika ingin sekali mendoakan ayahnya. Wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyah. Ya, jadi tidaklah apa yang dilakukan Ibrahim, ya, pada ayahnya itu karena suatu janji. Ya, namun ternyata Allah kemudian melarang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tersebut.
Nah, kemudian sholat gaib. Nah, apa bedanya antara sholat jenazah dengan sholat gaib? Nah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sebagai berikut menyebutkan, ya, Abdullah bin Abbas berkata, ada seorang yang meninggal dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melayatnya atau bertakziah. Akan tetapi keluarganya telah menguburkannya pada malam harinya. Ketika pagi harinya mereka memberitahukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menegur mereka, apakah yang menjadikan kalian tidak memberitahukan kematiannya kepadaku? Mereka menjawab, karena malam hari dan gelap gulita. Kami merasa khawatir akan merepotkan engkau, wahai Rasulullah. Beliau kemudian mendatangi kuburan orang itu dan mensolatinya. Dan kami berdiri bersaf-saf di belakangnya, dan aku masuk bersama mereka, lalu beliau bertakbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah, Muslim, Nasai, At-Tirmidzi, dan Ahmad. Nah, hadis ini kemudian menjadi landasan pelaksanaan sholat gaib. Nah, termasuk juga peristiwa yang terjadi pada Raja Najasyi, ya, seorang raja yang dahulunya beragama Kristen kemudian masuk Islam. Ya, ketika Rasulullah mendengar kabar wafatnya, maka Rasul kemudian melaksanakan sholat gaib atas jenazah dari Raja Habasyah tersebut, ya, dari kota Madinah. Artinya sholatnya dari jarak jauh. Nah, mensolatkan jenazah tetapi jenazahnya tidak hadir dengan orang yang sedang mensolatkannya, nah, itulah yang disebut sebagai sholat gaib. Ya, gaib karena memang jenazahnya tidak berada di tempat orang yang mensolatkannya. Nah, sholat gaib biasa dilakukan untuk keluarga yang berjauhan tempat tinggalnya dengan si jenazah, atau si jenazah telah dikuburkan sekalipun lewat beberapa hari dengan cara sebagaimana sholat jenazah pada umumnya. Ya, hanya lafadz niatnya yang berbeda. Ya, misal di sini adalah niatnya adalah usolli 'alal mayyit atau al-maitah, ya, al-ghaib. Ya, jadi saya sholat terhadap si mayit laki-laki atau mayit perempuan, ya, tetapi al-ghaib ditambah al-ghaib karena tidak berada jenazahnya di hadapan orang yang mensolatinya. Arba'a takbirat, yaitu 4 takbir. Fardul kifayah imaman lillahi ta'ala. Nah, itulah pelaksanaan sholat gaib. Ya, jadi yang membedakan antara sholat jenazah dengan sholat gaib adalah posisi dari jenazahnya. Ya, kalau sholat jenazah, jenazahnya hadir, yaitu ada di hadapan orang yang mensolatkan, sehingga posisinya kalau laki-laki tadi, ya, di kepala, ya, kalau perempuan adalah di lambung. Nah, sedangkan sholat gaib, nah, maka kita tidak perlu mengatur posisinya, ya, karena jenazahnya tidak di hadapan orang yang mensolatkan. Adapun secara prinsip, ya, takbirnya jumlahnya tetap sama seperti sholat jenazah, yaitu 4 takbir, sedangkan doanya juga sama, ya, hanya dari masalah niat dan letak jenazahnya yang berbeda dari sholat jenazah. Ya, demikianlah materi fikih sholat jenazah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.